Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Utara. Bagi Anda yang sedang menonton video ini, saya doakan semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki Anda selalu dimurahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan video kali ini, saya akan menyampaikan informasi penting terkait dengan batas waktu penutupan untuk pembaruan data penerima program Keluarga Harapan untuk persiapan pencairan di tahap kedua tahun 2021. Kok cepat sekali ya? Nah, Anda yang mencari informasi ini, Anda harus menyaksikan video ini hingga tuntas karena bagi Anda penerima PKH, apa yang akan saya sampaikan ini sangat penting. Jangan sampai terlambat sehingga bantuan yang Anda terima, yang akan Anda terima di tahap kedua, ini sama saja seperti yang Anda diterima di bulan Januari ini. Sebelumnya, tentu saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa support untuk perkembangan channel Inspirasi Utara. Bagi para subscriber dan setia menonton video dari Inspirasi Utara, like video-video dari channel ini, dan yang suka menyebarkan atau share informasi dari video Inspirasi Utara ke semua orang, saya sampaikan terima kasih. Bagi Anda yang kebetulan baru bergabung dengan channel ini, baru menemukan channel ini, jika Anda suka dengan video yang sedang Anda tonton ini, saya harap like-nya dan mohon support untuk Anda semua yang baru bergabung. Silakan tekan subscribe untuk mencapai target Inspirasi Utara di tahun 2021, yaitu 100.000 subscriber. Sahabat Inspirasi Utara, hari ini di tanggal 13 Januari tahun 2021, pendamping program Keluarga Harapan menerima edaran surat dari Kementerian Sosial yang memberitahukan batas akhir untuk final closing penyaluran tahap kedua tahun 2021. Apa itu final closing? Sederhananya, setiap selesai penyaluran yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial, misalnya di tahap ini, di tahap pertama tahun 2021 yang telah dilaksanakan di bulan Januari, tidak lama dari pencairan, maka akan dibuka waktu untuk pemutahiran data atau pembaruan data lagi dari KPM yang didampingi. Apakah kondisi KPM yang didampingi ini tetap atau berubah? Jika misalnya, saya ambil contoh, ketika di penyaluran tahap pertama kemarin, ada satu keluarga yang bantuannya hanya cair untuk anak SD. Padahal di bulan Desember, ini ibu tersebut hamil. Nah, ketika pencairan tahap pertama, yang terrecord atau yang menerima bantuan hanya anak SD. Sehingga selesai penyaluran di bulan Januari ini, kami pendamping PKH perlu memperbarui datanya, ibu hamil misalnya. Tujuan diadakannya pemutahiran data atau pembaruan data adalah agar bantuan di periode berikutnya atau di tahap berikutnya, jumlah bantuannya ini sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, final closing ini adalah batas akhir untuk pendamping di seluruh Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Jadi dari tanggal-tanggal tertentu ada batas akhir yang harus dipatuhi oleh pendamping. Jika misalnya sampai batas final closing, pendamping tidak memutakhirkan data KPM dampingannya, maka secara otomatis di periode berikutnya bantuan yang diterima oleh KPM tetap seperti periode sebelumnya. Nah, informasi terbaru yang diberikan oleh Kementerian Sosial di surat yang baru diedarkan di tanggal 13 Januari atau hari ini, batas final closing untuk pembaruan atau pemutakhiran data keluarga penerima manfaat yang didampingi adalah paling akhir yaitu tanggal 5 Februari tahun 2021. Saya akan maksimalkan untuk jadwal pembaruan data untuk KPM dampingan saya ini paling lambat pada akhir Januari tahun 2021. Kenapa? Karena jika misalnya saya memperbarui data KPM hingga batas yang paling akhir, misalnya tanggal 3 Februari hingga tanggal 5 Februari, maka administrator pangkalan data yang berada di kabupaten ini akan kerjanya lebih sibuk lagi karena antrian yang masuk ini sangat banyak. Nah, lalu bagaimana caranya untuk memutakhirkan atau memperbarui data KPM terkini? Saya akan mengadakan pertemuan kelompok terbatas yang membahas terkait dengan pembaruan data. Jika misalnya ada KPM dampingan saya yang kondisinya
kondisi keluarganya ini Inspirasi berubah, Oktara. maka saya meminta KPM saya untuk mencatat perubahan apa saja yang terjadi. Termasuk juga bagi balita yang belum masuk bantuannya. Nah, di sini akan kita pelajari apakah di aplikasi sudah saya mutakhirkan atau belum. Nah, jika belum, saya akan melihat apakah balita tersebut sudah masuk ke dalam KK. Nah, dengan harapan di tahap kedua ini bantuannya sudah bisa sesuai. Tips dari saya, jika misalkan di daerah Anda ini belum ada pertemuan kelompok karena sedang diadakannya pembatasan sosial skala besar, jadi catat di dalam kertas perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dalam keluarga Anda. Jangan lupa disertai dengan nama pengurus, nama suami, lalu juga anaknya. Jika misalnya sudah naik tingkat dari SD ke SMP, catat nama anaknya, lalu nama sekolahnya. Jika Anda hamil, catat Anda sedang hamil usia berapa, dan catat kemungkinan Anda dinyatakan positif hamil ini mulai tanggal berapa, tahun kapan, gitu ya. Lalu jika misalnya Anda sudah memiliki balita namun belum masuk, pastikan balita tersebut sudah masuk ke dalam KK terbaru, dan juga jangan lupa catat NIK-nya. Lebih aman lagi, Anda memfotokan KK-nya, kirim kepada pendamping. Dengan cara mengirimkan foto kondisi terbaru, baik dari tulisan kertas dan foto KK, jika misalnya ada perubahan penambahan komponen balita, maka dengan begitu pendamping akan lebih mudah memperbarui data Anda, sehingga kita bisa bekerja dari rumah untuk memutakhirkan data KPM. Pendamping akan selalu mengupdate kondisi terkini dari para KPM-nya. Jika misalnya ada pertemuan kelompok, berarti pendamping akan menanyakan secara langsung perubahan apa saja. Jika misalnya ada ketidaksesuaian, silakan sampaikan kepada pendamping. Jika misalnya belum ada pertemuan kelompok karena pembatasan sosial, maka Anda harus melaporkan, bisa lewat telepon misalnya, bisa dicatat di kertas lalu difoto KK-nya. Jika misalnya ada penambahan baru, silakan kirim ke pendamping. Banyak cara. Yang penting jangan sampai lewat batas, yaitu 5 Februari tahun 2021. Maksimal tanggal 5 Februari Anda sudah harus menyetorkan kondisi terbaru dari keluarga Anda. Jika misalnya lewat, maka ini sia-sia. Saran saya, jangan sampai menunggu batas akhir. Jika misalnya setelah Anda menonton video ini, Anda berhasil memperoleh informasi, maka silakan segera laporkan kepada pendamping tentang kondisi terbaru di keluarga Anda. Seperti itu. Nah, bagi Anda yang hingga saat ini belum cair, maka saya mohon Anda untuk bersabar, karena kita hanya bisa menunggu keputusan dari pemerintah. Semoga saja akan ada pencairan susulan bagi Anda yang bantuan PKH-nya ini belum cair. Yang jelas, sekali lagi tanggal 5 Februari adalah batas akhir untuk pembaruan data. Lebih cepat lebih baik. Jika misalnya Anda ingin memperbarui data, laporkan kepada pendamping perubahan-perubahan apa saja. Saran saya jangan menunggu sampai awal Februari. Kalau bisa di bulan Januari ini untuk pembaruan data ini sudah beres. Karena harus Anda ketahui bahwa pekerjaan pendamping tidak hanya memperbarui data KPM-nya, masih ada verifikasi kesehatan, pendidikan, dan juga tugas-tugas lain terkait dengan permasalahan baik bantuan PKH maupun bantuan pangan non-tunai atau sembako yang belum cair. Nah, jangan sampai Anda mendadak memberikan pembaruan data sehingga bisa jadi karena pendamping diburu pekerjaan yang sangat berat, maka data yang Anda ajukan ini bisa keselip. Baik, sahabat Inspirasi Oktara, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi singkat ini bisa Anda tangkap. Jika misalnya ada hal yang kurang jelas, Anda bisa menanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab semampu saya. Jangan lupa selalu support perkembangan channel Inspirasi Oktara agar bisa mencapai 100.000 subscriber di tahun 2021. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.